Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang sering kita ulangi, as-sa'idu man wu'idha bi ghairihi, seorang yang bahagia itu orang yang bisa mengambil pelajaran dari selainnya. Ya, jadi kita bisa mengambil pelajaran dari selain kita, kadang karena kebaikan orang itu, dan juga kadang karena sebaliknya. Kita kadang menghadapi seseorang, bertemu dengan seorang yang kadang kurang beretika, kurang bijak, dan ada kata-kata yang tidak pas padanya. Kita juga perlu mengambil pelajaran untuk kita azamkan pada diri kita tidak mencontohi dia dan tidak bersikap yang sama dengan sikapnya. Badui ini datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, atuqabbiluna sibyanakum. Ya, jadi entah karena waktu itu ada mereka saksikan Nabi Muhammad SAW mencium anak-anaknya atau cucunya seperti hadis kedua, atau memang dia datang untuk bertanya tentang masalah ini. Bahwa atuqabbiluna sibyanakum, apakah kamu mencium anak-anak kalian? Kita melihat bagaimana kelengkapan etika yang diajarkan oleh Islam ini. Dan bagaimana lengkapnya ajaran Islam. Ya, Islam tidak hanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah. Persoalan akidah, persoalan hukum-hukum jual beli dan yang lainnya. Dan begitu banyak masalah-masalah termasuk bagaimana Islam mengatur pemerintahan. Semuanya itu ada dalam aturan Islam. Dan semuanya ada hukum-hukumnya. Dan di antara hal yang ada hukumnya, ada penjelasannya, ada etika dan adabnya adalah masalah yang mungkin dianggap sepele bagi banyak orang, yaitu persoalan mencium, dan lebih khusus mencium anak-anak kecil. Maka makna atuqabbiluna sibyanakum ini bisa bermakna anak-anak keturunan kita secara biologis, dan juga tidak mengapa kadang, ya tidak mengapa bahwa yang dimaksudkan anak kecil ini adalah anak kecil secara umum yang mungkin bukan keturunan kita langsung. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika ar-rahmah. Bagaimana saya bisa memiliki kalian, artinya menguasai hati kalian, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mencabut pada hati kalian ar-rahmah. Ini menunjukkan bahwasanya ya ada beberapa pelajaran penting dari sabda beliau ini. Di antaranya bahwasanya sifat sayang itu adalah muncul dari hati seseorang, ya muncul dari hati seseorang, rahmah. Hukum asal manusia itu memiliki beberapa tabiat-tabiat, sifat-sifat yang mendasar. Setiap kita ini punya sifat, punya potensi untuk sedih, punya potensi untuk marah, punya potensi untuk suka sesuatu, punya potensi untuk benci sesuatu dan seterusnya. Akan tetapi kadar-kadar kita kadang berbeda. Ya, kadar-kadar kita kadang berbeda. Ada kadang orang yang susah sekali marah, ya. Sebagaimana ada orang yang mudah sekali marah. Ada orang yang susah sedih, ada yang mudah sedih. Ada orang yang susah menyayangi orang lain, dan ada orang yang begitu sayang ya kepada banyak orang, bahkan sesama, bahkan kepada seluruh makhluk, dan seterusnya. Namun pada hakikatnya semua manusia punya potensi dengan sifat-sifat tersebut, tapi kadarnya kadang berbeda. Dan kadar-kadar seperti ini, dan di antara hal yang mempengaruhinya adalah persoalan lingkungan yang ada pada seseorang. Karena itu masalah-masalah ini, tabiat seperti ini, sesuatu yang dinamakan khuluq yang muktasab, ya, suatu akhlak yang bisa diusahakan, bisa berubah, bisa kita ambil, miliki, kita pupuk, pertahankan dan kembangkan, sebagaimana juga kadang bisa hilang dari seseorang ketika tidak dijaga dan ketika ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya.